Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Sayap Emas. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Kekayaan Janda Kembang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu suasana di dusun Banyulangit begitu tenang. Anak-anak bermain di halaman rumah. Beberapa ibu-ibu terlihat sibuk memilih beberapa barang belanjaan di sebuah gerobak tua. Sementara para pria berjalan ke arah sawah sambil menggendong cangkul di pundaknya. Assalamualaikum. Sebuah suara terdengar di sela senda gurau ibu-ibu yang berdiri mengelilingi gerobak sayur. Waalaikumsalam, saut mereka secara bersamaan. Pandangan mereka menoleh sekilas ke arah suara. Mbak Kirana, sapa seorang wanita bertubuh gemuk. Senyum ramah mengembang di bibirnya. Sudah lama nggak kelihatan, kemana saja mbak? Kirana tersenyum sekilas. Tangannya langsung memilih lauk yang ada di gerobak sayur. Ada kok bu, cuma sekarang kan kerja di rumah Pak Kades. Iya, aku dengar sekarang sampean kerja jadi buruh cuci di rumah Pak Kades. Wanita lain menimpali. Kirana tidak menjawab, ia hanya tersenyum kecil. Matanya menatap ke beberapa sayuran dan lauk pauk yang tertata rapi di dalam gerobak. Udara pagi terasa begitu dingin, hingga menusuk ke tulang. Mbak Kirana, aku lihat-lihat kayaknya agak kurusan, apalagi sakit. Tanya Butini yang usianya jauh lebih tua daripada yang lain. Mboten bu, kayaknya aku kurusan karena kebanyakan mikir soal hidup. Kirana terkekeh, disambut tawa nyaring dari beberapa ibu-ibu yang lain. Setelah beberapa saat, Kirana akhirnya masuk ke dalam rumah. Kakinya berjalan pelan dengan kantong plastik hitam di genggamannya. Di dalam rumah, Bu Ratna, ibunya, duduk di sofa. Tangannya memegang sebuah kain. Dengan hati-hati tangan tuanya menjahit kain motif bunga yang terlihat sobek di bagian lengannya. Kirana segera masuk ke dalam rumah, lalu duduk di samping ibunya. Kamu belanja apa hari ini? Tanya Bu Ratna dengan mata masih menatap kain yang ada di tangannya. Kirana membuka kantong plastik hitam di tangannya, lalu menunjukkan ke arah Bu Ratna. Cuma ini bu. Bu Ratna melirik sekilas ke arah bungkusan plastik, terlihat ikan pindang, tempe dan sayur bayam di dalamnya. Ada rasa iba dan kasihan dalam benak wanita parubaya itu saat melihat keadaan sang putri. Namun, kini tidak ada yang bisa ia lakukan selain mendoakan anaknya. Bu, apa benar aku agak kurusan? Tanya Kirana pelan, sehingga membuat Bu Ratna segera menghentikan aktivitasnya. Pandangan Bu Ratna langsung tertuju pada Kirana, matanya melihat sang putri dengan menelisik. Suasana hening menyelimuti rumah itu, hanya denting jam yang terdengar dari ujung ruangan. Kenapa kamu tanya begitu? Tanya Bu Ratna setelah beberapa saat terdiam. Kirana menceritakan pertemuannya dengan beberapa ibu-ibu saat dirinya berbelanja di depan. Mereka mengatakan jika saat ini Kirana terlihat semakin kurus, bahkan matanya yang selama ini jernih terlihat sayu. Iya, kamu memang kelihatan kurus sekali. Kirana meletakkan kantong belanjaan di atas meja dengan malas. Bagaimana tidak kurus, Bu? Tiap hari aku harus memikirkan bagaimana kita bisa makan, bagaimana anak-anak bisa sekolah. Kirana menghirup nafas dalam, lalu menghembuskannya dengan kasar. Punggungnya bersandar di sandaran kursi kayu tua. Seandainya dulu aku tidak nikah sama Mas Arya, mungkin hidupku tidak akan sengsara seperti ini, Bu. Bu Ratna langsung meletakkan kain yang ada di tangannya. Tangan tuanya langsung memeluk tubuh sang putri dengan lembut. Aroma minyak angin tercium saat Kirana masuk ke dalam pelukan ibunya. Air mata perlahan menetes dari kedua mata Bu Ratna. Jangan bicara begitu, nak. Namanya takdir tidak ada yang tahu. Kamu sudah jadi istri yang baik buat Arya. Hanya saja Allah memang tidak mengizinkan kalian berjodoh. Kirana menutup kedua matanya. Ia seolah merasakan kehangatan dari pelukan sang ibu.
Seandainya aku nurut sama ibu, aku tidak mungkin jadi janda, Bu. Sudah, tidak usah dibahas. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jadikan semua itu pelajaran agar kedepannya kamu tidak salah pilih suami, sekaligus ayah untuk anakmu. Bu Ratna melepaskan pelukannya. Sudah, sekarang kamu masak ya. Ibu sudah lapar. Kirana mengangguk kecil. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah dapur. Sementara Bu Ratna yang masih duduk di ruang tamu terus memperhatikan Kirana yang semakin berjalan meninggalkan ruang tamu. Ya Allah, kasihan anakku. Semoga Engkau memberinya kesehatan dan rezeki yang berkah agar dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Batin Bu Ratna dengan pandangan masih tertuju pada sang putri. Di usianya yang terbilang masih sangat muda, Kirana sudah menyandang status janda dengan 2 orang anak. Beberapa tahun yang lalu Kirana pernah menikah dengan pemuda dari dusun yang sama bernama Arya. Namun pernikahan yang terjalin tanpa restu dari Bu Ratna harus kandas di usia 3 tahun. Tepatnya sebelum Kirana melahirkan anak keduanya. Arya yang saat itu bekerja sebagai kepala proyek di kota, rupanya berselingkuh dengan seorang wanita yang ia temui di kota. Awalnya Kirana masih mencoba untuk menutupi perilaku buruk sang suami, tapi seiring berjalannya waktu, Arya seolah semakin lupa dengan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah untuk anak mereka. Sampai suatu pagi Arya pulang ke rumah dengan seorang wanita yang ia sebut sebagai istri barunya. Bu Ratna yang tidak terima akhirnya meminta Arya untuk menceraikan putrinya. Namun hal yang membuat Kirana lebih sakit hati bukanlah pengkhianatan Arya, melainkan sikap mertuanya yang ternyata sudah mengetahui pernikahan rahasia Arya dan wanita tersebut. Sejak saat itu, Kirana kini harus menjadi tulang punggung bagi kedua anak dan ibunya. Ia bekerja paruh waktu sebagai seorang tukang cuci gosok di rumah kepala desa. Tidak hanya itu, Kirana juga kerap dipanggil beberapa penjual nasi di pasar untuk membantu mereka memasak. Bu, makan dulu. Masakannya sudah matang, ucap Kirana sambil menggendong anaknya yang masih berusia 10 bulan. Malam tiba begitu cepat. Jalanan dusun terlihat sudah sepi. Beberapa pintu rumah warga juga sudah mulai tertutup, walaupun sebagian masih ada yang terbuka. Di dalam rumah Kirana terlihat sibuk membantu Dika, anak pertamanya mengerjakan tugas sekolah. Bu, sepatuku bolong, apa ibu tidak bisa belikan aku sepatu baru? Tanya Dika sambil menoleh ke arah Kirana. Tangannya memegang pensil yang sudah berukuran kecil. Kirana tersenyum, tangannya mengusap bocah berusia 8 tahun itu. Iya, besok ibu belikan di pasar. Nanti kamu pakai sepatu yang lama dulu ya. Dika tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Bocah itu seolah tahu apa yang ada di dalam pikiran ibunya. Ia juga yakin jika saat ini sang ibu tidak memiliki uang untuk membeli sepatu. Dika kembali memandang buku pelajaran yang ada di atas meja. Malam tiba semakin larut, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Suasana dusun terasa semakin sunyi. Sesekali suara lolongan anjing terdengar samar dari kejauhan. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup semua, menandakan jika semua mata sudah terlelap dalam tidurnya. Tidak lama kemudian, suara adzan subuh menggema di seluruh dusun. Matahari merangkak naik menggantikan bulan. Suara ayam berkokok dari dalam kandang. Asap putih mengepul keluar dari atap-atap dapur warga. Di dalam rumah, Kirana sudah menggunakan jilbabnya. Aroma minyak wangi dan sabun bercampur keluar dari tubuhnya. Kamu mau kemana, nak? Tanya Bu Ratna saat melihat putrinya sudah berpakaian rapi. Masih pagi kau sudah mau pergi. Bagaimana kalau Sari menangis mencarimu? Aku mau ke warung Bu Siti. 2 hari lalu saat pulang dari rumah Pak Kades, aku ketemu dia dan bilang, hari ini karyawannya ada yang libur, jadi aku diminta menggantikannya sementara. Ya kan tidak pagi-pagi sekali. Warung Bu Siti belum tentu buka jam segini. Bu Ratna melirik ke arah jam dinding, jarum jam menunjukkan ke angka 6 pagi. Tidak apa-apa, aku sekalian mau beli sepatu Dika biar besok dia bisa pakai sepatu baru. Kirana tersenyum kecil. Bu, aku titip Sari sebentar ya. Doakan hari ini aku dapat rezeki banyak. Alih-alih menjawab, Bu Ratna hanya mengangguk. Tanpa membuang waktu, Kirana segera keluar dari rumah. Langkahnya pelan, berat seperti ada beban yang menahannya. Udara pagi ini terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Tanah terasa becek karena hujan yang turun semalaman. Tiba-tiba langkah kaki Kirana terhenti saat melihat keramaian di depan rumah Arya, mantan suaminya.
Pandangannya tajam ke arah rumah mewah yang kini hanya berjarak 100 meter darinya. "Ada apa, Bu? Kok pada ngumpul di sini?" tanya Kirana yang kini sudah berdiri di hadapan seorang wanita. "Ini loh, Mbak, katanya rumah Mas Arya kehilangan uang," wanita itu menjawab. Suaranya terdengar lirih, matanya sesekali melirik ke sekitarnya, seolah memastikan jika tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Kirana menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Astagfirullahaladzim, kok bisa, Bu? Memang berapa yang hilang?" "Kami tidak tahu, Mbak, katanya sih 5 juta, uang hasil penjualan padi kemarin." Keluarga Arya memang tergolong orang kaya. Orang tuanya adalah salah satu dari 3 juragan padi terkaya di dusun. Selain itu, pekerjaan Arya sebagai pengawas proyek di kota bisa menambah pundi-pundi rupiah di keluarganya. "Mbak tahu tidak, tadi Pak Jono bilang kalau uang itu semalam diletakkan di dalam lemari, tapi saat dicek pagi ini uang itu tidak ada." "Tidak ada bagaimana, Bu?" Kirana menyipitkan matanya. "Ya lenyap, Mbak. Ada yang bilang dia kemalingan, tapi menurut Pak Jono yang jaga malam tidak ada siapa-siapa yang masuk ke rumah mereka." Angin seketika bertiup kencang, daun-daun kering berterbangan tanpa arah, udara terasa semakin dingin. Sesekali bisikan warga terdengar di telinga Kirana. "Bu, saya pamit dulu ya, takut kesiangan." Kirana segera berpamitan dan meninggalkan rumah itu. Belum jauh ia melangkah, sebuah bisikan terdengar dari arah beberapa ibu-ibu yang ada di tempat itu. "Kayaknya Mas Arya kualat sama anak istrinya. Lihat saja, sejak nikah sama Maya, dia tidak bisa punya anak dan sekarang malah kehilangan uang 5 juta. "Iya, Bu. Ingat tidak kata Pak Ustadz, kalau ada seorang ayah tega menelantarkan anaknya walaupun sudah bercerai dari istrinya, Allah akan mencabut rezeki darinya." Seorang wanita menjawab. "Benar, Bu. Kita bandingkan saja hidupnya dengan Kirana. Selalu terlihat tenang walaupun tiap hari hanya kerja serabutan." Waktu berlalu dengan begitu cepat. Matahari sudah berada tepat di atas kepala. Sinar matahari terasa begitu menyengat saat menyentuh kulit. Setelah hampir berjalan selama 30 menit, Kirana akhirnya tiba di rumah. Pintu kayu berderit panjang saat dibuka. Di dalam ruang tamu, Bu Ratna, Dika, dan Sari terlihat sedang bermain. "Assalamualaikum." Suara Kirana terdengar serak. Langkahnya berjalan ke arah ibu dan kedua anaknya. "Bu, sudah ada sepatunya?" tanya Dika saat sang ibu duduk di sampingnya. Kirana langsung memberikan kantong plastik hitam kepada Dika. "Ini nak, tapi maaf ya, ibu cuma bisa belikan yang murah." "Tidak apa-apa, Bu, yang penting aku punya sepatu baru." Dika tersenyum bahagia. Dengan segera ia langsung membuka bungkusan berisi sepatu sekolah. "Kirana, kamu mandi dulu sana, terus langsung makan. Ibu sudah masakin sayur lodeh kesukaanmu." Perintah Bu Ratna yang langsung dijawab anggukan oleh Kirana. 1 jam berlalu, Kirana kini sudah duduk di meja makan. Tangannya segera meraih centong nasi yang ada di hadapannya. Dengan lahap ia mulai menikmati setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya. "Kirana, ibu lihat-lihat makin hari kamu makin kurus saja, kamu sakit?" tanya Bu Ratna tiba-tiba. "Tidak, Bu, aku kayaknya hanya kecapean saja deh." Kirana menjawab sambil menuang air putih ke dalam gelasnya, lalu meneguknya. Tidak mungkin. Kalau hanya kecapean bisa sampai sekurus itu. Dulu badanmu gemuk loh, Kirana. Lebih baik kamu istirahat saja. Toh uang tabungan kamu kan sudah banyak. Bagaimana kalau kamu buka usaha saja? Jadi kamu tidak perlu ikut orang lagi." Kirana terdiam, matanya menatap kosong ke arah kaca lemari yang ada di hadapannya. Kirana menatap ke pantulan kaca yang menampakkan kondisi tubuhnya saat ini. "Ibu benar, badanku makin hari makin kurus," pikir Kirana sambil terus memperhatikan dirinya di pantulan kaca. "Kirana, bagaimana? Kok malah melamun?" Bu Ratna menyentuh pundak Kirana hingga membuatnya tersentak. "Kita pikirkan nanti ya, Bu. Aku mau istirahat dulu, capek." Kirana langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia segera berjalan ke arah kamar. Malam itu awan mendung menggantung di langit dusun. Angin bertiup kencang menggerakkan daun-daun yang ada di ranting pohon. Sesekali suara gemuruh petir dan cahaya kilat terdengar di seluruh dusun, menandakan hujan akan segera turun. Perlahan tetes-tetes air hujan mulai jatuh ke atas tanah. Keesokan harinya Bu Ratna sudah sibuk di dapur. Suara gemertak panci terdengar beradu dengan sendok sayur yang terbuat dari stainless. Asap putih mengepul keluar dari atap dapur yang berlubang.
Aroma kayu bakar dan sayur lodeh bercampur menjadi satu. Kirana yang baru saja bangun dari tidurnya segera duduk di meja makan. Tangannya meraih cangkir teh yang sudah hampir dingin. Matanya terlihat cekung, seperti ada rasa sakit yang ia rasakan dalam tubuhnya. Bu Ratna yang sebelumnya terlihat menyapu lantai dapur yang masih terbuat dari tanah, langsung berjalan ke arah Kirana. "Nak, kok mukamu makin pucat begitu? Bagaimana kalau kita ke puskesmas? Siapa tahu kamu sakit." Wajah Bu Ratna terlihat khawatir. "Tidak usah Bu, aku tidak apa-apa. Istirahat sebentar juga sudah sembuh," jawab Kirana sambil meletakkan cangkir yang ada di tangannya. Kirana melongok ke arah panci yang ada di atas tungku kayu. "Ibu masak apa?" "Tidak masak, cuma menghangatkan sayur lodeh kemarin. Kamu mau makan sekarang?" tanya Bu Ratna. "Nanti saja Bu, aku mau mandi dulu, lalu berangkat ke rumah Pak Kades." Kirana langsung berdiri dari tempat duduknya. Beberapa jam berlalu, kini Kirana sudah tiba di rumah Pak Kades. Rumah itu terlihat begitu mewah. Cat putih dengan kusen coklatnya terlihat masih bersih. Pagar besi menjulang tinggi di depan halaman luas. "Assalamualaikum," ucap Kirana sambil mengetuk pintu rumahnya dengan pelan. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita dari dalam rumah. Tidak lama kemudian seorang perempuan berusia sekitar 45 tahun keluar dari balik pintu yang terbuka. "Sudah datang Kirana?" "Iya Bu." "Saya langsung ke belakang dulu ya Bu." Seperti biasa, Kirana langsung berjalan ke arah dapur untuk memulai pekerjaannya sebagai buruh cuci. Di ujung dapur terlihat beberapa pakaian kotor dan cucian piring yang sudah menumpuk, seperti sudah menunggu kedatangannya. Kirana segera memulai tugasnya. Tangannya dengan cekatan mengangkat pakaian kotor ke arah mesin cuci 2 tabung yang terletak di sudut ruangan. Tidak lama kemudian, Bu Laras, istri Pak Kades, tiba-tiba berjalan ke arah dapur dengan wajah bingung. "Kenapa Bu? Kok kayaknya bingung begitu?" tanya Kirana yang saat itu sedang mencuci piring di atas wastafel. Kirana, ini loh, dari tadi pagi aku lagi mencari uang arisan ibu-ibu, tapi tidak ketemu. Apa aku lupa ya?" Bu Laras menjawab sambil terus berusaha mencari keberadaan uang itu. Bu Laras memang mengadakan arisan bulanan bersama beberapa warga, namun tidak semua warga dusun ikut ke dalam kegiatan itu. Hanya warga yang memiliki uang lebih sajalah yang ikut kegiatan arisan yang diadakan Bu Laras. "Memangnya ibu taruh di mana? Jangan-jangan ibu lupa kalau sebenarnya uang itu tidak ada." "Tidak Kirana, aku yakin uangnya aku simpan di lemari kamar. Tapi tadi pagi saat aku ambil mau setor di bank, malah tidak ada." Wajah Bu Laras terlihat bingung. Matanya langsung tertuju pada Kirana. "Kirana, kalau kamu tidak sibuk, bantu aku mencari ya." "Iya Bu, habis cuci piring saya bantu mencari," jawab Kirana sambil mengangguk pelan. Bu Laras langsung meninggalkan dapur dan berjalan ke arah ruang tengah, sementara Kirana hanya bisa menatapnya heran dari kejauhan. Bagaimana mungkin uang yang sudah ada di dalam rumah Pak Kades hilang, padahal selama ini mereka hanya tinggal berdua. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kirana langsung membantu Bu Laras mencari uang yang dimaksud. 3 jam sudah Kirana mencari keberadaan uang di seluruh tempat yang ada di rumah itu, namun tetap tidak membuahkan hasil. Uang itu seperti lenyap entah kemana. Beberapa saat berlalu, Kirana akhirnya berpamitan pulang. Kakinya berjalan di jalanan dusun yang sudah diterangi langit jingga. Beberapa anak-anak sudah terlihat masuk ke dalam rumah. Burung-burung berterbangan mencari tempat persembunyian. "Assalamualaikum," ucap Kirana sambil masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam." Bu Ratna yang ada di dalam dapur langsung berlari ke arah ruang tamu. Matanya melebar saat melihat kondisi Kirana yang semakin pucat dan lemas. "Astagfirullah, kamu kenapa nak? Wajahmu kok makin pucat?" Bu Ratna langsung menggandeng tangan sang putri masuk ke dalam rumah. "Kamu duduk sini dulu, ibu buatkan teh panas ya." Kirana hanya mengangguk sementara Bu Ratna segera masuk ke dalam dapur. 5 menit kemudian Bu Ratna akhirnya kembali dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Kamu minum dulu, setelah itu kamu istirahat ya. Besok ibu antar ke puskesmas." Bu Ratna menyerahkan cangkir berisi teh panas kepada Kirana. Asap putih mengepul dari dalam cangkir saat tutup dibuka. Beberapa saat Kirana meniup cangkir itu lalu meneguknya pelan. "Tidak usah Bu, istirahat sebentar saja juga sudah sembuh." "Kamu ini memang keras kepala nak. Wajahmu itu pucat sekali, tubuhmu sudah kayak tulang belulang. Kamu tidak usah membantah.
besok kamu harus ikut ibu ke puskesmas, bentak Bu Ratna sambil menatap Kirana dengan tajam. Ya sudah, aku istirahat dulu ya Bu, badanku capek. Kirana langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia segera berjalan ke arah kamar mandi, sesekali memijat pundaknya yang terasa sakit. Malam tiba begitu cepat. Langit hitam menggantung di seluruh dusun. Jalanan dusun terasa semakin sunyi. Sesekali, suara burung gagak terdengar di atas langit dusun. Di dalam rumah Kirana, jam sudah menunjukkan lebih dari tengah malam. Lampu neon putih berubah menjadi lampu tidur. Di dalam kamar, Kirana masih terjaga. Pikirannya menerawang pada kejadian beberapa tahun lalu. Kejadian di mana pengkhianatan itu terjadi. Tidak hanya itu, sejak perceraiannya dengan Arya, kehidupannya yang semula tenang dan penuh kemewahan seketika berubah. Jangankan untuk membayar uang sekolah Dika, untuk makan sehari-hari saja mereka selalu kesusahan. Kirana dan keluarganya kerap mendapatkan penghinaan dari para tetangga karena kemiskinannya. Namun kini Dewi keberuntungan seolah berpihak padanya. Ia bisa mendapatkan apapun yang ia mau melalui hasil kerja kerasnya. Entah sampai kapan Kirana larut dalam lamunannya, hingga akhirnya ia tertidur. Pagi itu Kirana, Bu Ratna, dan Sari menuju ke puskesmas dengan berjalan kaki. Langkah mereka pelan dan teratur. Sesekali terdengar tawa bahagia dari bibir mungil Sari saat melihat pohon-pohon di sepanjang jalan. Beberapa saat kemudian mereka tiba di puskesmas. Pagi itu tempat pelayanan kesehatan warga terlihat masih sepi, jadi hal itu membuat Kirana tidak perlu mengantri lama. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Bu Ratna beberapa saat setelah Kirana diperiksa. "Kami tidak menemukan penyakit apapun dalam tubuh Mbak Kirana. Kemungkinan hal ini terjadi karena Mbak Kirana terlalu banyak pikiran dan stres," sang dokter menjawab sambil tersenyum ramah. "Begini saja, saya kasih beberapa vitamin. Nanti diminum setiap hari agar tubuh Mbak Kirana bisa lebih segar." Sang dokter segera menuliskan sesuatu pada secari kertas, lalu memberikannya pada Kirana. Beberapa saat kemudian, keduanya segera berpamitan keluar dari ruangan sang dokter. Langkah mereka kini tertuju pada sebuah loket obat yang ada di ujung koridor. Dari kejauhan terlihat Arya sedang duduk di sebuah kursi dengan Maya, istri barunya. "Bu, kita tidak usah menebus obat ya, aku kan tidak sakit," ucap Kirana yang langsung menggenggam tangan Bu Ratna. "Mau sampai kapan kamu seperti ini, Nak? Kamu harus bisa melawan sakit hati dalam dirimu. Tunjukkan pada Arya kalau kamu bisa hidup tanpa dia." "Tapi Bu, aku cuma..." "Tidak usah banyak alasan. Sekarang kita ke loket itu. Tunjukkan kamu bisa hidup lebih baik tanpa laki-laki bajingan itu." Bu Ratna langsung menarik tangan Kirana ke arah loket yang mereka tuju. Tidak ada pembicaraan apapun antara Kirana dan Arya. Sesekali terlihat Maya melirik ke arah Kirana dan Sari dengan tatapan benci. Tangan wanita itu segera melingkar ke lengan Arya, seolah ingin menunjukkan kemesraan mereka pada Kirana. Semakin hari tubuh Kirana semakin kurus. Bahkan tulang selangka terlihat begitu menonjol. Sore itu Kirana sudah rapi dengan baju gamisnya. Ia segera keluar dari kamar dan berjalan ke arah sofa. "Bu, aku titip Sari sama Dika sebentar ya," ucap Kirana yang sudah duduk di sisi Bu Ratna. "Kamu mau kemana? Ini sudah sore loh. Mana sudah mau maghrib lagi." "Aku mau ke rumah temen, mau ngobrol sebentar, boleh ya Bu?" Kirana menatap wajah ibunya dengan lekat. Bu Ratna menghirup nafas panjang lalu menghembuskannya kasar. "Bukan tidak boleh, Nak. Tapi ini sudah mau maghrib. Lebih baik besok saja." "Tidak bisa, Bu. Besok temanku kerja ke kota. Jadi aku harus ke sana sekarang juga." Bu Ratna diam beberapa saat. "Ya sudahlah, terserah kamu. Yang penting hati-hati dan jangan pulang malam-malam. Tidak enak dilihat orang. Nanti kamu malah dibilang janda tidak benar." Kirana mengangguk pelan. Ia langsung mencium punggung tangan ibunya dan segera keluar dari rumah. Sepeda tuanya langsung melaju di bawah langit senja. Sinar jingga perlahan mulai meredup. Sesekali stang sepeda bergetar saat terkena batu di jalanan dusun. 20 menit berlalu. Kirana menghentikan sepedanya di sebuah rumah sederhana. Rumah bercat putih dengan beberapa kaligrafi Arab tergantung di pintu kayunya. Terlihat begitu bersih dan rapi. Aroma bunga melati tercium dari salah satu sisi halamannya. Kirana segera turun dari sepedanya. Langkahnya perlahan berjalan ke arah pintu yang masih tertutup. Dengan sedikit ragu, Kirana langsung mengetuk pintu rumah perlahan. Pintu kayu berderit saat terbuka. Seorang wanita berusia 55 tahun muncul dari balik pintu.
dengan masih menggunakan mukena tanda jika ia baru saja menyelesaikan sholat maghrib. "Assalamualaikum," sapa Kirana dengan suara ragu. "Waalaikumsalam Kirana. Kamu Kirana kan anaknya Bu Ratna yang tinggal di dusun sebelah?" Wanita itu mencoba menebak. "Iya Umi Halimah, saya Kirana," jawab Kirana sambil tersenyum. Senyum yang kaku seperti dipaksakan. "Ayo masuk, jangan berdiri di luar kelamaan." Umi Halimah mempersilahkan Kirana masuk dan duduk di lantai beralaskan karpet tipis. "Ada apa kamu kesini?" Beberapa saat Kirana terlihat ragu. Wajahnya menunduk seolah ingin mencari susunan kata-kata yang berjajaran di lantai. Ada yang ingin saya ceritakan sama Umi Halimah dan Kiai Hasan." "Kamu ada apa? Kok kayaknya takut begitu?" Wajah Umi Halimah mendadak berubah khawatir. Ia segera memanggil Kiai Hasan suaminya. "Pak, Bapak, sini sebentar, ini ada tamu." Tidak lama kemudian seorang pria parubaya keluar dari balik tirai yang tertutup. Langkah kakinya pelan, tangannya memegang tongkat kayu. Suara tak-tak terdengar saat tongkatnya menyentuh lantai. "Ada apa Bu? Marip-marip teriak-teriak begitu, tidak baik." "Maaf Pak, ini loh ada Kirana anak Bu Ratna. Katanya dia mau cerita sesuatu." Umi Halimah menunjuk ke arah Kirana yang ada di hadapannya. Dengan suara bergetar, Kirana mulai menceritakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Malam itu, Kirana yang merasa putus asa dengan kehidupannya yang serba kekurangan, serta dendam yang terus bersemayam di dalam dirinya, memutuskan untuk menemui seorang juru kunci sebuah gua keramat yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Goa yang terkenal angker dan menjadi sarang makhluk halus, serta rumah untuk para pelaku pesugihan untuk menjadi tujuan Kirana mengubah nasib. Kirana dengan bantuan Ki Jagat melakukan perjanjian dengan sosok wanita yang menjaga gua itu. Sosok wanita yang dikenal sebagai ibu para tuyul memberikan sebiji bunga melati kepada Kirana. Ia juga meminta Kirana untuk memakan bunga tersebut. Awalnya semua berjalan mulus. Setelah beberapa minggu ia mulai mendapatkan uang sebesar 5 juta di bawah kolong tempat tidurnya. Namun setiap malam Kirana harus bersedia menyusui tuyul peliharaannya layaknya anak sendiri. Beberapa kali Kirana memerintahkan tuyul peliharaannya untuk mencuri uang di rumah Arya, dengan harapan pria yang sudah membuat hidupnya hancur mengalami kebangkrutan. Semakin hari kehidupan Kirana semakin sukses, tapi di balik itu tubuhnya semakin lama semakin kurus. Tuyul peliharaannya tidak meminum ASI miliknya, tapi justru menyedot darah yang ada di dalam tubuhnya. Kini setelah Kirana merasakan kehidupannya lebih baik, ia berencana untuk melepas tuyul itu dan memulai kehidupan baru dengan normal. Astagfirullahaladzim. Suara Umi Halimah dan suaminya terdengar bersamaan. "Kirana, apa ibumu tahu tentang hal ini?" tanya Umi Halimah sambil mendekat ke arah Kirana. Kirana menggeleng cepat. Ibu tidak tahu masalah ini." Wajahnya menunduk. Umi Halimah segera menoleh ke arah suaminya. "Bagaimana ini Pak? Apa Bapak bisa bantu Kirana lepas dari jerat perjanjian itu?" "Bapak tidak yakin Bu. Karena setahu Bapak perjanjian itu bisa lepas kalau Kirana meninggal dunia. Tetapi kita coba saja. Insya Allah ada pertolongan dari Allah." "Bu, ambil mukena dan ajak Kirana ambil air wudhu," perintah Kiai Hasan. Beberapa menit berlalu Kirana sudah duduk di samping Umi Halimah. Tangannya menggenggam mukena yang ia gunakan dengan erat. Keringat dingin membasahi keningnya padahal udara malam itu terasa begitu dingin. Dengan suara pelan dan tangan terulur ke arah Kirana, Kiai Hasan langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan tubuh Kirana menegang, gigi-giginya bergemeletak di dalam mulut, seperti menahan sesuatu dalam tubuhnya. Wajah Kirana menunduk. Tangannya menjakar lantai kayu rumah Kiai Hasan. "Ah!" Sebuah teriakan keras dan melengking keluar dari mulut Kirana. Bola matanya berbalik menampakkan warna putih saja. Kain mukena bergerak saat tertiup angin. "Jangan ikut campur urusanku." Suara Kirana terdengar serak, seperti dua suara yang berbicara. "Dia sudah terikat denganku dan kontrak sudah disetujui. Pergi, dia ingin mengakhiri perjanjian denganmu. Dia ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik." Tawa keras dan berat menggelegar memecahkan keheningan malam. "Tidak semudah itu manusia tua. Dia sudah membawa anakku. Kini dia harus menjadi budakku," jawab makhluk yang ada di dalam tubuh Kirana. Kiai Hasan kembali membacakan doa, tetapi kali ini lebih keras.
Kirana langsung memegang kedua telinganya dengan tangan. Teriakannya masih terdengar menggelegar di seluruh rumah. Tiba-tiba Kirana mengeluarkan isi dalam perutnya. Sebuah bunga melati keluar dari dalam tubuhnya. Bunga itu sudah berwarna coklat. Aroma anyir, darah, dan bangkai tercium begitu menyengat. Tubuh Kirana seketika lemas. Nafasnya terdengar tersengal. Bunga ini sudah keluar, Kiai Hasan. Wanita itu memberikannya padaku. Dia memintaku untuk memakannya. Suara Kirana terdengar pelan. Benar, perjanjian itu sudah dipatahkan. Tetapi belum selesai Kiai Hasan berkata, sebuah kegaduhan terdengar dari rumah. Beberapa warga terlihat berlari berbondong-bondong ke arah dusun sebelah sambil membawa seember air. Nak, panggil Umi Halimah kepada salah satu pemuda. Ada apa? Kok pada lari-lari bawa ember? Ada kebakaran Umi Halimah di sebelah. Kalau tidak segera dimatikan bisa merambat kemana-mana. Tanpa menunggu jawaban, pemuda itu segera berlari meninggalkan Umi Halimah. Kirana yang teringat akan ibu dan kedua anaknya segera berpamitan pulang. Dengan terburu-buru ia mengayuh sepedanya di bawah langit malam. Tubuhnya seketika lemas saat melihat si jago merah melalap habis rumahnya. Beruntung ibu dan kedua anaknya selamat. Ya Allah, Nak, kamu dari mana? Tanya Bu Ratna sambil terisak. Aku dari rumah Umi Halimah. Sebenarnya ada apa ini, Bu? Kenapa bisa jadi begini? Bu Ratna mengatakan jika dirinya juga tidak tahu dari mana api itu berasal. Hanya saja beberapa saat sebelum api membesar, Bu Ratna melihat api sudah menjilat sebagian rumah dari arah belakang. Tanpa menunggu lama, Bu Ratna dengan tenaga tuanya membawa kedua cucunya keluar dari dalam rumah. Ketika sebuah ledakan besar terdengar dari dalam rumah, ledakan itu yang diduga berasal dari reaksi makhluk gaib yang marah, akhirnya membuat api semakin besar. Kirana menangis histeris. Ia tidak menyangka jika apa yang ia lakukan tidak hanya menghancurkan hidupnya, akan tetapi juga menghancurkan satu-satunya harta peninggalan almarhum sang ayah. Dengan suara pelan dan terisak, Kirana memohon ampun kepada sang ibu atas kesalahan yang selama ini ia lakukan. Ambisi balas dendam dan sakit hati ternyata justru menghancurkan semuanya. Maafkan aku, Bu. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah salah jalan, Bu. Kirana bersimpuh di kaki ibunya. Ini semua karena aku sudah melakukan perjanjian dengan makhluk yang ada di dalam gua itu. Aku melakukan pesugihan tuyul. Lanjut Kirana yang masih bersimpuh di hadapan Bu Ratna. Semua mata seketika tertuju pada Kirana. Mereka tidak menyangka wanita yang selama ini dikenal sebagai sosok yang lembut dan sangat mandiri, rupanya telah melakukan pesugihan tuyul. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan warga yang masih berkumpul di depan rumah. Tidak menyangka ya, ternyata selama ini Kirana yang sudah mencuri uang milik warga. Bisik salah satu warga. Benar, pantas saja tubuhnya semakin hari semakin kurus dan hidupnya semakin mewah. Rupanya semua ini karena tuyul yang dipelihara olehnya. Kirana terus bersimpuh di kaki ibunya. Isak tangis terdengar di bawah langit hitam. Ada rasa kecewa, malu, dan marah dalam hati Bu Ratna. Namun ia sadar apapun yang dilakukan putrinya selama ini hanya demi untuk menghidupi keluarganya. Bagi Bu Ratna, putrinya hanyalah korban iming-iming kekayaan. Sudahlah, Nak, sudah. Jangan salahkan dirimu lagi. Ibu ikhlas atas semuanya. Yang penting sekarang kita semua selamat dan kamu berjanji menjadi orang yang lebih baik lagi. Bu Ratna menjawab sambil langsung memeluk tubuh sang putri. Beberapa jam berlalu, api akhirnya padam. Rumah tua yang menjadi tempat tinggal Kirana dan keluarganya kini sudah rata dengan tanah. Aroma kayu bakar tercium dari sisa-sisa kayu yang masih menyala. Tidak ada yang tersisa dari kebakaran malam itu. Asap putih mengepul ke atas lalu menghilang seperti disedot udara malam. Sejak saat itu Kirana dan keluarganya memutuskan untuk menjual tanah milik mereka dan membeli rumah yang lebih kecil dari sebelumnya. 1 tahun berlalu, kondisi Kirana kini sudah jauh lebih baik. Tubuhnya kembali berisi, walaupun kehidupannya saat ini jauh dari kata layak. Namun Kirana kini jauh lebih bisa menikmati setiap hasil dari jerih payahnya selama ini. Bu, Kirana pergi dulu ya, titip Dika sama Sari sebentar, ucap Kirana yang langsung mencium punggung tangan ibunya. Kamu mau kemana, Nak? Pagi-pagi kau sudah mau pergi saja? Tanya Bu Ratna yang saat itu baru saja keluar dari dalam kamar. Aku mau cari kerja di pasar, siapa tahu ada yang mau butuh tenagaku. Bu, doakan aku ya, biar aku dapat kerja hari ini. Iya, insya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Nak.
Selama kita mau berusaha dan berbuat baik, pasti jalan keluar selalu ada. Bu Ratna mengusap kepala putrinya. Air mata mengenang di kedua matanya. Sejak warga mengetahui jika Kirana bersekutu dengan tuyul, banyak orang menjauhinya. Bahkan Pak Kades yang selama ini menggunakan tenaganya untuk bantu-bantu di rumahnya juga menolak kehadirannya. Kirana yang tidak punya pilihan lain akhirnya memilih mengais rezeki di pasar. "Bagaimana nak? Sudah dapat pekerjaan?" tanya Bu Ratna saat Kirana baru saja pulang dari pasar. "Alhamdulillah sudah Bu, cuma..." Kirana menghentikan ucapannya seolah ragu untuk mengatakannya. "Cuma apa? Kamu tidak melakukan yang aneh-aneh lagi kan? Kamu tidak pakai pesugihan lagi kan?" tanya Bu Ratna dengan wajah cemas. Ia khawatir jika sang putri kembali nekat melakukan kesalahan yang sama. "Tidak Bu, cuma aku harus kerja jadi kuli panggul." Wajah Kirana menunduk. "Tidak apa-apa nak, yang penting halal." "Ayo masuk, sudah malam. Tidak baik malam-malam di luar rumah." Keduanya segera masuk ke dalam rumah. Suara azan maghrib berkumandang di seluruh dusun. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Di dahan pohon terlihat seekor burung hantu menatap ke arah jalan yang perlahan mulai gelap. Sejak lepas dari belenggu setan, Kirana kini semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Sesulit apapun kehidupannya saat ini, Kirana selalu menjalaninya dengan senyum dan syukur. Kirana duduk bersimpu di atas sajadah lusuh. Tangannya menengadah, memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan kepadaku." Seketika air mata menetes ke pipinya. Udara dingin yang masuk dari celah-celah jendela memeluk tubuh Kirana dengan erat. Sesekali suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, memecah keheningan malam. Kirana, seorang wanita muda yang dulu terkenal sebagai penganut pesugihan tuyul, kini telah berubah menjadi sosok yang lebih religius dan tertata. Kirana menyadari jika dendam dan ambisinya selama ini justru membuatnya hancur. Kekayaan yang ia kumpulkan bukannya menjadi awal kebahagiaan, namun justru menjadi petaka bagi hidupnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.